Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jalan-Jalan Kota Medan. Hari ini di tanggal 17 Oktober 2025 di hari Jumat berkah ya. Hari ini cuacanya memang benar-benar berkah karena cuacanya itu nyaman ya, dingin, agak mendung. Tapi enak lah untuk kita beraktivitas hari ini di luar rumah. Oke, bagaimana apa kabar kalian semua? Semoga diberi kesehatan ya, dimurahkan rezekinya juga ya, amin. Dan sekarang aku lagi ada di jalan Merak Jingga. Ini kita belok ke kiri. Ini di jalan Merak Jingga. Dan hari ini sama seperti hari kemarin, lagi nggak ada tujuan mau kemana ya kan, jadi kita muter-muter aja, keliling-keliling aja hari ini. Oke, ikutin terus perjalanan aku hari ini ya. Kalau aku lihat ya, di Jalan Merak Jingga ini kayak ada yang beda gitu. Kira-kira apa ya yang beda? Kok kayaknya lebih terang, lebih luas gitu. Apa trotoar yang sebelah kanan ini ya diperlebar ya? Iya, kok kayaknya pandangannya itu lebih luas gitu. Kita belok ke kiri. Aku di Jalan Perintis Kemerdekaan. Nah, jadi di pinggir sini, di trotoar yang ini ada homeless ya, yang lagi duduk-duduk di trotoar menunggu sedekah dari orang-orang yang lewat. Kita ke kanan, ke arah Jalan Tamrin. Kalau aku perhatikan ya, di kota Medan itu di beberapa titik ada banyak orang-orang yang homeless ya. Eh, ya semakin lama jumlahnya aku perhatiin semakin banyak sih. Ya turut prihatin aja. Nah ini padahal masih lampu merah, tapi ada aja orang yang mau nerobos. Artinya barisnya itu di sini ya. Nah ini ke depan tuh masih lampu merah loh padahal. Ini aku ke kiri, kita di Jalan Wahidin. Udah cukup lama juga aku nggak lewat Jalan Wahidin ya. Tapi kayaknya nggak ada perubahan sih di sini. Lalu lintas Jalan Wahidin seperti biasa sih kayaknya ini ya. Ramai lancar. Tapi kalau dibandingkan dengan jalan yang lain ya, kayak Jalan Sumatera, Jalan Asia, kayaknya Jalan Wahidin ini jalan yang paling agak lumayan lancar lah gitu. Udah di Jalan Dene ya teman-teman ya. Ini Jalan Dene selalu rame kayak gini. Ini di simpang Jalan Dene, kita belok ke kiri, simpang Dene. Nah di sini ada masjid ya. Masjidnya masih pembangunan, tapi unik masjidnya.
Jadi di antara menaranya itu ada kayak jembatannya gitu. Nah, jadi Jalan Panglima Denai ini ntar berbatasan dengan Jalan Tembung Pasar 5 kalau nggak salah ya. Ya, jadi tembusannya ini Tembung. Nah, kayaknya ini sih batasnya. Ini ada tugu di sini. Dan model jalannya juga udah berbeda. Sudah mengecil. Mungkin ini nih udah Jalan Tembung Pasar 5 kali ya. Ini jalannya sempit ya. Jadi kalau misalnya ada kendaraan papasan gini, kita harus sabar. Tambah lagi ada becak dayung ini, harus ekstra sabar. Di sini tuh jalannya masih ada dampak banjirnya ya. Nah, ini masih ada banjir-banjirnya sedikit, dan di dalam gang-gang sini juga masih rumah-rumah warganya itu masih ada yang terendam banjir juga. Mungkin ini udah mulai agak surut kali ya. Mungkin waktu pas banjir. Jadi waktu pas hujan-hujan derasnya itu mungkin ini lebih tinggi nih banjirnya. Dan kalau dilihat sih ya, paritnya itu di sini tuh kayak nggak ada gitu, kecil. Padahal ini kan jalan termasuk jalan raya ya, jalan besar ya. Tapi paritnya itu nggak ada gitu, kecil. Jadi ya wajar aja kalau daerah sini rawan banjir. Oke, jadi ini di Jalan Pasar 5 masih ya. Kita udah mau keluar. Ini aku ke kiri. Ini ada truk yang muatannya lumayan tinggi. Tuh dia lagi pelan-pelan biar supaya nggak kena kabel listrik. Nah, ini Pasar 7 Tembung ya, Pasar 7 Simpang Jodoh Tembung. Nah, yang terkenal di Pasar 7 Simpang Jodoh Tembung ini adalah rujak simpang jodohnya ya. Jadi ntar aku liatin ke kalian rujak simpang jodoh ini. Nah, di sini tuh banyak banget orang yang jual buah-buah gini. Nah, ini tuh rujak ya. Ini rujak ulek gitu. Nah, nih. Nah, kalau kata teman aku yang orang sini, di setiap itu kan banyak standnya ya. Nah, itu buah-buahannya itu sama aja gitu. Nah, jadi yang membedakan adalah bumbunya gitu. Jadi setiap stand itu punya bumbu racikannya masing-masing gitu. Tapi kalau buahnya itu tetap sama ya, nggak ada yang beda tuh buahnya. Jadi kalau misalnya di stand yang ini buahnya jambu, mangga, nanas gitu, itu semua stand tuh sama buahnya kayak gitu. Tapi memang racikan ulekannya yang beda-beda gitu. Kalau dulu aku pernah beli itu satu bungkusnya itu sekitar 18.000 ya, satu bungkus. Nah, nggak tahu kalau sekarang itu berapa. Kita ke kanan ya. Ini di Jalan Medan Batangkuis. Jalan Medan Tembung Batangkuis gitu kali namanya ya. Jadi di jalan ini itu bukan masuk ke wilayah Kota Medan lagi ya, tapi ini udah masuk ke wilayah Deli Serdang ya. Jadi kabupatennya bukan kabupaten kota lagi, tapi udah Kabupaten Deli Serdang.
Jalannya cukup lebar ya, dan lalu lintas kendaraan juga tergolong bisa dibilang nggak terlalu ramai ya. Dan jalannya sendiri pun juga mulus ya, halus gitu. Tapi walaupun jalannya kayak gini, kita harus tetap eh, atur kecepatan ya, nggak perlu ugal-ugalan juga di jalan. Nah, ini ada Tugu, selamat jalan dari Desa Serotan, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Desa Bakaran Batu, Batangkuis. Jadi kita udah masuk ke wilayah Batangkuis ya sekarang. Nah, ini sekarang aku udah mulai memasuki kota Batangkuis ya. Jadi ya, kota Batangkuis. Nah, jadi kota Batangkuis itu kecil aja ya. Kayak gini aja kotanya. Ini pusat pertokoan juga. Jadi Batangkuis ini masuk di wilayah Deli Serdang. Ya, ada jual-jual perabotan kiri dan kanan. Nah, kalau kalian lurus itu bisa ke Bandara Kuala Namu ya. Ini ada kereta api. Kita lihat dulu kereta apinya. Ini kereta api bandara. Nah, ini akan mau menuju ke bandara ya, kereta apinya. Ada 1, 2, 3 gerbong seperti biasa. Itu dia akan berhenti di stasiun Batangkuis. Ini ada pajaknya. Nah, di Batangkuis ini pajaknya itu ada 2 ya. Satu di sini, yang satu yang mau ke arah dia lebih agak ke dalam sih ya, susah juga aku ngejelasin ya. Tapi memang yang ini nggak terlalu rame, tapi yang satu lagi itu rame pajaknya. Oke teman-teman, sorry ya tadi pas kita udah sampai di Batangkuis, pas aku udah sampai di Batangkuis tiba-tiba HP baterai kamera aku lowbat. Jadi aku lupa bawa baterai cadangan, jadi aku terpaksa ngecas dulu kameranya. Dan ini aku udah jalan balik lagi ke arah Medan, tapi masih di wilayah Tembung ya. Oke. Kali ini videonya aku tutup dulu, sekian dulu. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Seperti biasa pesannya, jangan lupa pakai helm bagi kalian yang menggunakan sepeda motor, sabuk pengaman bagi kalian yang menggunakan kendaraan roda 4 ataupun lebih ya, jangan lupa. Dan surat-surat kendaraan bermotor kalian juga jangan sampai tertinggal, periksa dulu, cek dulu ya kan sebelum berpergian. Dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, oke? Jadi aku kayak agak ngeblank nih. Oke lah, videonya untuk hari ini aku tutup ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku sampai akhir ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya di esok hari, insya Allah. Oke ya, sampai sekian dulu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.